Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wala haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dahulu ada seorang abid ahli ibadah namanya Abu Hashim. Dia selama hidup kira-kira 70 tahun senantiasa beribadah kepada Allah. Sholat malam tidak pernah putus. Puasa Senin, Kemis, dan Yaumul Bid senantiasa dilaksanakan. Umroh dan haji sudah berkali-kali. Suatu ketika, Abu Hashim ini terkejut ketika dia mau melaksanakan sholat malam, mau berwudu, lalu ada seorang tua yang sedang duduk di telaganya. Abu Hashim bertanya, "Siapa kamu dan untuk apa kamu berada di sini?" Maka si bapak tua tadi menjawab, "Aku adalah malaikat. Aku akan mencatat hamba-hamba Allah yang mencintainya, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Abu Hashim sangat girang karena kedatangan malaikat sebagai pencatat amal yang mencintai Allah. Lalu di dekat malaikat itu ada sebuah kitab besar yang sudah lapuk karena kitab itu sudah lama. Ditanyakanlah oleh Abu Hashim, "Wahai malaikat, ini kitab apa?" "Ini adalah catatan orang-orang yang mencintai Allah." Ketika itu Abu Hashim merasa kira-kira namaku ada di dalam kitab itu. Dia bertanya, "Tolonglah carikan nama saya di dalam kitab itu." Dicari oleh malaikat, ternyata Abu Hashim tidak tercatat dalam kitab itu. Dia mulai bingung, coba cari lagi, cari sekali lagi. Mungkin terselip nama saya. Akhirnya dicari lagi sampai berapa kali. Ternyata Abu Hashim tidak tercatat dalam kitab itu. Abu Hashim susah. Dia menangis. Apa artinya aku 70 tahun melaksanakan ibadah? Semuanya aku curahkan untuk Allah, tapi aku tidak mendapatkan nilai di sisi Allah. Akhirnya bertanya Abu Hashim dalam dirinya, "Kenapa aku?" Lalu si malaikat menjawab, "Wahai Abu Hashim, bukan aku tidak tahu bahwa engkau adalah seorang abid. Tapi ketika aku akan menulis nama kamu di kitab ini, ada yang menghalangi. Dan setiap aku akan menulis, pasti ada yang menghalangi. Tidak sampai menulis namamu." Mengapa ada orang menghalangi? Sebab engkau tidak mencintai hamba Allah yang sedang sakit,
yang sedang susah kelaparan, yang sedang dirundung oleh musibah karena kematian. Kamu tidak peduli itu. Sedangkan sholatmu telah engkau terima karena sholat menenangkan jiwamu. Puasa telah engkau dapatkan karena puasa itu dapat meningkatkan ketakwaanmu kepada Allah. Haji dan umrohmu telah dicatat sebagai amalan yang dapat membersihkan jiwamu, dan semuanya telah engkau dapatkan itu. Sedangkan bagian kepada orang yang dicintai Allah untuk datang, untuk memberikan, untuk membantu orang-orang itu, kamu tidak laksanakan. Itulah yang membuat menghalangi aku untuk mencatat amalanmu itu. Maka lemeslah si Abu Hashim dan dia diam. Para ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian juga dari kisah tadi dihubungkan dengan ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan, benar-benar akan menentukan terhadap berhasil atau tidaknya ibadah kita. Menahan makan, minum, dan kumpul sebagai suami istri dari waktu tertentu. Lalu kita kuatkan itu. Kita terus berusaha untuk mengendalikan diri terhadap nafsu, yaitu ingin makan dan minum dan kumpul sebagai suami istri. Nafsu fa'ali ini hendaknya kita tahan terus. Ada dua keuntungan di situ bagi orang yang berpuasa dan berkemampuan dalam hidupnya. Dia bisa mengendalikan diri untuk tidak berfoya-foya dan tidak sombong, dan dia bisa memberikan apa yang bisa diberikan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Demikian juga orang yang mendapatkan kehidupan yang tidak beruntung. Dia bisa sabar dalam hidup ini. Dia bisa menunggu. Lalu apa kata orang? Aku puasa saja kuat. Mengapa kita tidak makan hanya setengah hari? Kita lalu harus berbuat perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tentunya tidaklah demikian. Ada dua sisi keuntungan bagi orang-orang yang sedang dirundung kemalangan dalam hidup ini, dan orang-orang yang mendapatkan banyak nikmat rezeki dari Allah, lalu tumbuh kesadaran untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang mengalami ketidakberuntungan dalam hidup ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa malam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ta'amuhu wa syarabuhu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan selalu mengamalkannya, maka Allah tidak berkenan, tidak berkehendak kepada apa yang telah dilakukan, yaitu meninggalkan makan dan minum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini ada dua sisi, yaitu yang bisa membuat seseorang bisa kacau balau dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Kalau dua sifat, yaitu bicara yang tidak benar, yang disebut dalam bagian ini adalah ghibah dan namimah. Ghibah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
Dalam Al-Quran disebutkan, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah engkau berghibah, janganlah engkau mengunjing sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Jelas-jelas di sini ghibah adalah larangan dari Allah. Lalu Rasulullah pernah bertanya para sahabat, tahukah kamu apa ghibah itu? Lalu sahabat menyatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ghibah itu adalah membicarakan keadaan orang lain yang orang lain itu tidak suka apa yang dibicarakannya itu. Itulah ghibah. Maka sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul, kalau orang itu memang benar perbuatannya seperti itu? Maka Rasul mengatakan, yang demikian itulah ghibah namanya, kalau itu memang benar. Kalau perkataan itu salah, berarti kamu adalah pembohong, termasuk orang yang berdosa dalam perbuatan itu. Yang kedua adalah namimah. Namimah adalah adu domba antara kelompok satu dengan kelompok lain. Dia tukang fitnah, memberikan suatu berita, menyampaikan suatu omongan kepada orang untuk memperkeruh, untuk memanasi suatu kelompok agar bermusuhan dengan kelompok lain. Namimah ini dilarang oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, la yadkhulul jannata al-manan, tidak akan masuk surga orang yang suka menjadi namimah, orang yang suka mengadu domba. Dua hal inilah yang bisa menjadi kekacauan dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan puasa ini, kita hati-hati, jangan sampai karena kita terlalu mudah dalam mengucapkan, menyampaikan berita kepada orang lain. Jangan sampai ada ghibah dan namimah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrum minallah wa fathum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.